Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari bab 8 ya. Pada part sebelumnya, mungkin saya lanjut saja. Bab 8 ini tentang perubahan persentase kepemilikan. Oke, pada part sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang interim acquisition dan piecemeal acquisition. Keduanya adalah bagaimana kalau parent itu melakukan pembelian terhadap porsi kepemilikan S, melakukan pembelian pada sahamnya S. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah bagaimana kalau sekarang P itu menjual porsi kepemilikannya terhadap S, sale of ownership interest. Dan selanjutnya adalah transaksi saham yang dilakukan oleh subsidiary. Mari kita bahas saja langsung. Oke. Sekarang bagaimana kalau P melakukan penjualan atas kepemilikan saham yang dia miliki terhadap S? Nah, ini. Ada 3 bagian ya. Bagaimana kalau penjualannya dilakukan pada awal tahun? Bagaimana kalau dilakukan pada tengah tahun? Dan terakhir bagaimana kalau penjualan yang menimbulkan dekonsolidasi? Jadi tidak lagi dikonsolidasi. Nih, bagaimana kalau sekarang penjualannya pada awal tahun? PAM memiliki S 90%. Pada tanggal 1 Januari 2017, saldo investment senilai 288.000 itu menunjukkan bahwasanya underlying equity dari S itu adalah 300.000 ya, yang terdiri dari capital stock 200 dan retained earning 100 plus goodwill 20.000. Nah, berarti sekarang ya, kalau capital stock-nya 200, retain earning-nya 100, berarti total 300. Kalau P memiliki 90%, berarti sekarang kita hitung. 90% dari 300.000 itu berapa? Berarti kita ketemu 270.000. Oke? 270.000. Sekarang kalau goodwill-nya itu 20.000, ya, goodwill-nya 20.000, 90% dari 20.000 itu berapa? Kita ketemu 18.000. Berarti sekarang total investment balance-nya itu adalah 270.000 ditambah 18.000 goodwill sehingga ketemu 288, oke. Di sini saya sertakan rincian hitungannya ya. Cara ngitungnya adalah implied fair value. Kalau untuk mendapatkan 90% harus bayar 288.000, berarti 100% berapa? Kita ketemu angka 320.000. Goodwill-nya berapa? 320.000 kurangi 300.000 book value ya, book value dari equity 200 plus 100. Sehingga 100% goodwill 20.000. 90% goodwill berapa? 18.000. Ini technical cara ngitungnya. Kalau mahasiswa kebingungan bisa melihat ini. Diketahui juga selama tahun 2017 Sun melaporkan income senilai 36.000 dan membayar dividen pada 1 Juli 20.000. Akan tetapi, PAM itu juga menjual kepemilikannya terhadap Sun itu sebanyak 10% pada tanggal 1 Januari. Oke, pada tanggal 1 Januari dijual dengan harga 40.000. Jadi di sini usaha 90%, dijual 10%, berarti sisa 80%. Di awal saldo investasinya adalah 288. Mari kita ketika dia menjual karena 90% tadi, ya, dijual 10%, berarti 1/9 kan. 1/9. Di sini 1/9 dikali 288.000 itu ketemu 32.000. Jadi 32.000 ngitungnya adalah 288.000 dikali 1/9. Karena ini jualnya 10% ya kan. Ini 90% dimiliki, 10% dijual. Berarti 1/9-nya hilang. 1/9 kali 288 ketemu angka 322. Maka P akan mencatat cash 40.000, investment berkurang 32, dan additional paid in capital kita kredit. Di sini jangan pernah mencatat gain ya. Ini kan investmentnya 32, dijual laku 40, berarti ada gain 8.000. Nah, kita tidak akan mencatat gain. No gain or loss is recorded.
selama POP masih memegang kendali. Kalau seandainya penjualan sahamnya menimbulkan lepasnya kendali dari P terhadap S, baru gain atau loss-nya dicatat. Karena ini 90 dijual 10%, masih tersisa 80%. 80% itu masih memegang kendali yang cukup besar, sehingga tidak boleh ada gain atau loss yang tercatat. Jadi sebagai gantinya, kreditnya adalah tambahan modal di setor, kita kredit senilai 8.000. Oke, sekarang kita bisa lihat ya pergerakan saldo investment in S. Awal 288 kan, 288.000, ini saldo awal investment. Dijual 10% tadi kan dengan harga 32, berkurang udah investmentnya 32. Terus dapat dividen kan 16.000 dari mana? Ini kan 20.000, terima dividen 1 Juli. Berarti saya setakan hitungannya di sini 80% kali 20.000. Berarti 16.000. Dividen itu mengurangi investment, berkurang lagi investmentnya. Tapi kemudian karena S juga memperoleh income, jadi investmentnya akan bertambah. Income-nya berapa? 36.000 tadi kan di soal. P berhak mengakui 80% dari 36.000, tidak lagi 90 karena udah dijual kan. Udah dijual 10%. Jadi dia mengakui 80% kali 36.000 ketemu angka 28.800. Nah, sekarang kita total. 288.000 kurangi 48.000. Ya, ini kan kalau kita total 48. 288 kurangi 48. 240 ya kan. 240 ditambah 28.800 sehingga ketemu angka saldo investment pada akhir tahun 268.800. Bagaimana untuk NCI? Nah, NCI ini di awal, saldo awal tahun dia kan 32.000 ya kan? Kan 10% dari 320.000 tadi kan? Tadi kan implied fair value-nya 320.000. 90%-nya untuk P, 10%-nya berarti untuk NCI berarti 32.000. Ini cara ngitungnya yang lain. Kemudian mengakui income dari S kan 7.200. Dari mana? 36.000 kali 20% kan. Nah, sekarang dia 20%. 20%. 7.200. Dividen dia juga terima 20%, berarti 20.000 kali 20%, berarti dividen kurangi 4.000. Jadi dividen mengurangi. Sehingga saldo NCI sekarang adalah 35.200. Langsung kita buatkan ayat jurnal untuk konsolidasi. Income from Sun 28.800, dividennya 16.000 kan di sini. Ini income 28.800, dividen 16.000. Kita eliminasi, oke. Kemudian NCI share 7.200, income-nya, dividen 4.000. Dari sini 7.200 income-nya, dividennya 4.000. Kita eliminasi ya kan. Common stock return earning 200 100 ini dari soal tadi, goodwill-nya 20.000 kan. Kemudian goodwill kita munculkan. Investment 256 dan NCI-nya 64.000. Jadi ini sudah 80%. Ini 256 ini 80%-nya dari 320.000 tadi. 320.000 80%-nya adalah investment insan, kita kredit 256. 20%-nya sekarang adalah NCI. Jadi NCI-nya tidak lagi 32.000 seperti porsi awal, tapi sudah meningkat 2 kali lipat ya menjadi 20%. Sehingga ketika kita kredit juga angkanya menjadi 64.000. Ini kertas kerja konsolidasinya. Oke, bagaimana kalau sekarang interim sale? Bagaimana kalau penjualan kepemilikan S itu dilakukan pada tengah-tengah tahun? Di sini contoh soal yang sama ya, Pak memiliki 90% S, saldo investasinya 288.000 yang terdiri dari 270.000 ya.
270.000 dari 90% dari 300.000 ditambah goodwill 18.000, sama seperti hitungan tadi. Income-nya juga sama 36, dividen juga sama 20.000. Tapi pump sell 10% interest pada 1 April. Kalau tadi kan contoh 1 Januari, sekarang 1 April. Dengan harga 40.000. Sekarang kita hitung. Ingat, pump itu berhak mengakui laba yang dia peroleh dari S selama 3 bulan. Karena dia memegang sahamnya S ketika Januari 90%, tapi ketika 1 April 80%, maka dia akan mengakui porsi laba yang dia berhak miliki sebanyak 90% untuk kurun waktu 3 bulan ya, selama Januari sampai 1 Januari sampai 1 April. Selanjutnya dia akan mengakui dengan porsi kepemilikan hanya 80%. Jadi dia menggunakan 2 hitungan. Sekarang mari kita lihatlah mekanisme perhitungannya. Dia jual dengan harga 40.000, oke. Sekarang kita harus ngitung nilai bukunya dulu dari porsi kepemilikan yang dijual. Pertama 288 dari ini. Kemudian penambahan investment income dan investment balance yang diperoleh dari kepemilikan selama 3 bulan. Maka dia ngitungnya adalah dari 36.000 tadi ya, 36.000 kali 1/4 tahun 3 bulan kali 90%. Jadi ketemu peningkatan investment adalah 8.100. Ini kita total ketemu 296.100. Jadi ketika dia mau jual 10%, maka 10% itu nilainya adalah 32.900 dari 296.100 kali 1/9. Kalau tadi yang awal tahun kan ngitungnya adalah 288.000 kali 1/9. Sekarang kita ngitungnya dari 296.100 kali 1/9. Jadi ketemu angka 32.900. Sehingga ekuitas yang terjual nilai bukunya itu adalah 7.100. Kalau tadi kan sehingga ekuitas yang terjual adalah 32.900 dan ya ada gain lah di sini. Meskipun tidak boleh kita catat sebagai gain. Nanti kita catat sebagai tambahan modal disetor senilai 7.100. Nah, Bapak di sini ya, jurnalnya yang dicatat oleh P. Pertama, sebelum dijual dia mengakui dulu porsi penambahan income dan penambahan investment selama 3 bulan, 8.100. Dia dari ini ya, 8.100. Baru kemudian dia jurnal, 40.000 dia terima cash. Investment insight-nya 32.900 dari ini. 32.900. Kemudian tambahan modal disetornya 7.100. Kalau kalian masih ingat tadi ini 32.000, yang ini 8.000 tadi yang di awal tahun, kan? Di awal tahun mana? Kita coba tunjukin. Nah, ini tadi kan kalau yang jual awal tahun 32.000, investment insan di kredit, tambahan modal disetornya 8.000. Sekarang selisih 900. 32.900 bertambah, additional paid in capitalnya kita kurangi 900 menjadi 7.100. Kemudian P juga mencatat dividen yang berhak diterima dari S senilai 16.000 dari 20.000 kali 80%. Kemudian dia juga berhak mengakui pendapatan dari S. Cara ngitung pendapatannya adalah 36.000 ya. Kali 9/12 karena dia memiliki 80% itu mulai dari 1 April. Ya, mulai dari 1 April ya kan dijual 1 April. Mulai dari 1 April sampai 31 Desember itu kan 9 bulan. Jadi dia akan catat 36.000 kali 9 bulan kali 80%. Sehingga ketemu penambahan income 21.600. Oke, jadi income-nya bertambah 2 kali, 8.100 untuk periode 3 bulan awal, 9 bulan setelahnya bertambah 21.600. Oke. Kemudian kita ketahui di sini, income from Sun selama 2017 itu 29.700 tadi saya terangkan. Terdiri dari 8.100 untuk kuartal pertama,
dan 21 6.000 untuk 3 kuartal selanjutnya dari 1 April sampai 31 Desember. Sehingga saldo investasinya kalau kita rekap sekarang ya, saldo investasi awal 288.000 dikurangi nilai buku dari kepemilikan yang terjual 32.900 tadi ya. Ini kan 32.900, investment insight-nya kita kredit. Sehingga sisa nilai buku investment 255.100. Kemudian ditambah dengan income kurangi dividen. Income-nya 29.700 ini kurangi dividen 16.000 ya. Ini dividen 16.000. Investment insight-nya berkurang tuh di kredit. Tapi 21.600 dan 8.100 dia menambah investment. Sehingga secara akumulasi terdapat penambahan investment 13.700. Sehingga kalau kita total 268.800. Ini sama persis lah dengan ini, dengan mana tadi? Oke. Nah, di sini bagaimana kertas kerja konsolidasinya? Kertas kerja konsolidasinya adalah income-nya ini adalah income yang diterima oleh P dari S. 29.700, oke, 29.700 kita debit, dividennya kita kredit 16.000. Capital stock return earning 200 100 dari soal. Kemudian investment insight-nya 255.100. Ini dari ini, ya. 288 kurangi 32.900. NCI 1 Januari 32.000 dari 320.000 kali 10%. NCI 1 April, jadi NCI-nya kita bagi dua. NCI 1 Januari, ya, ketika porsi kepemilikan 90%. NCI 1 April ketika porsi kepemilikan P itu hanya 80%. Itu 32.900, oke, dari portion sold. Dari ini kan 32.900. NCI share 6.300 dari mana? Ya, keuntungan tadi kan, total keuntungan S 36.000, 29.700 diantaranya diakui oleh P, berarti sisanya diakui oleh NCI kan. Cara ngitungnya tinggal 36.000 kurangi 29.700, ini ketemu angka 6.300. Kemudian kita buat kertas kerja konsolidasi seperti ini. Nah, kita kasih komparasi. Terlihat ya, apa bedanya ketika porsi kepemilikan itu dijual pada awal tahun dan pada pertengahan tahun. Jadi di sini terlihat income from sale-nya lebih gede karena ada dua. Kalau ini sedari awal, sedari tanggal 1 Januari, porsi kepemilikan P terhadap S itu hanya 80%. Kalau ini kan terbagi jadi dua. 3 bulan pertama 90%, 9 bulan setelahnya 80%. Jadi otomatis income-nya dia lebih besar. Ini juga NCI share juga angkanya berbeda. Jadi ini bertambah 900, ini berkurang 900. Kemudian NCI-nya juga ada perbedaan ya. Di sini ada 32.900, ada NCI 1 Januari dan NCI 1 April. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kalau penjualan kepemilikan saham dari S itu mengakibatkan terjadinya kehilangan kendali. Maka caranya nanti adalah kalau dijual, maka bring investment account up to date, direkognisi dulu apakah terdapat income yang berhak diakui oleh P. Sama dengan tadi lah. Kalau memang jualnya pada tengah-tengah periode 1 April, berarti pendapatan selama periode Januari sampai April itu harus kita akui dulu. Harus kita rekognisi dulu. Kemudian book value-nya akan kita hitung berapa, baru nanti ketemu juga angka penjualannya berapa, nanti baru kita akan catat apakah ada gain atau loss. Dan parent no longer consolidate, tidak ada lagi konsolidasi yang dilakukan oleh parent. Kalau masih tersisa, parent akan menggunakan fair value atau cost method. Ini dicontohkan di buku.
Bagaimana kalau POP menjual seluruh 90%? Ini bukan hanya menjual sebagian, tapi seluruhnya 90% dengan harga 550.000. Diketahui carrying value atau book value dari investment itu 530.000. Nah, kalau sudah seperti ini, bolehlah dicatat sebagai gain. Kenapa? Gain itu baru dicatat atau loss, gain atau loss baru dicatat ketika terjadi dekonsolidasi. Nah, karena sudah terjadi dekonsolidasi, sekarang kreditnya selisihnya tidak dicatat pada tambahan modal di store lagi, tapi pada gain on sale. Oke, bagian yang terakhir. Subsidiary stock transaction. Ada 4 bagian. Bagaimana kalau subsidiary menjual saham tambahan? Bagaimana kalau subsidiary membeli saham treasury? Bagaimana kalau subsidiary membagikan dividen saham? Dan bagaimana kalau melakukan stock split? Subsidiary action bisa meningkatkan kepemilikan saham parent dengan cara subsidiary menjual saham tambahan kepada parent. Atau subsidiary melakukan pembelian saham dari NCI. Ini subsidiary melakukan pembelian saham treasury, tapi dari NCI. Otomatis porsi kepemilikan parent akan meningkat secara persentase. Sebaliknya, subsidiary juga bisa mengurangi porsi kepemilikan parent dengan cara subsidiary menerbitkan saham tambahan, tapi dijualnya kepada NCI. Sehingga porsi nominal dari saham yang dimiliki oleh parent itu tetap, tapi secara persentase dia akan turun. Nanti akan kita bahas ini. Yang kedua adalah subsidiary melakukan pembelian saham treasury tapi belinya dari parent. Subsidiary action itu tidak berdampak apapun terhadap porsi kepemilikan parent jika subsidiary menerbitkan saham tambahan ya, dan itu dijual kepada baik parent maupun non controlling interest dengan porsi yang sama. Dengan porsi yang maksud sama di sini adalah porsi yang sebelumnya dimiliki oleh parent dan controlling. Kalau parent memiliki 90% dan NCI 10%, maka saham tambahan ini dijual kepada parent 90%, kepada NCI 10% dengan proporsi yang sama. Subsidiary menerbitkan stock split dan juga stock dividen. Nah, mari kita simaklah. Yang pertama, bagaimana kalau subsidiary menerbitkan saham kepada parent, ya, pada parent ke subsidiary menerbitkan saham kepada parent. Ini PAM memiliki subsidiary 80% dan itu diakuisisi dengan harga 180.000. Sehingga kita bisa mencari implied fair value-nya adalah 225.000 dari 180 bagi 80%. Book value-nya 200 sehingga kita bisa ketahui terdapat goodwill 25.000. Sekarang bagaimana kalau S berencana menerbitkan saham tambahan kepada P? Jumlah saham awal itu adalah 10.000 lembar. Berarti sekarang S mau menerbitkan 2.000 lembar saham tambahan. Sehingga meningkatkan saham yang beredar semula 10.000 lembar menjadi 12.000 lembar. Otomatis PAM semula memiliki 8.000 dari 10.000 atau setara 80%, sekarang dia akan memiliki 10.000 dari 12.000 lembar saham yang beredar dan itu setara dengan 83,33%. Jadi nominal saham yang dimiliki meningkat, persentase yang dimiliki juga meningkat. Jadi dua-duanya meningkat. Kalau seperti ini ya, misal PAM mengakuisisi tadi S menjual saham tambahan tadi ke P dan P beli dengan harga 40.000 tadi ya. Berarti per lembarnya adalah 20 dolar. 20 dolar kali 2.000 lembar tadi kan. Tadi 2.000 lembar. 2.000 lembar kali 20 dolar. Berarti P mengeluarkan biaya senilai 40.000. Maka P akan menjurnal investment in S 40.000, cash 40.000. Jika P membayar 70.000 di atas nilai buku atau 30.000 di bawah nilai buku, maka entry-nya akan berbeda. Termasuk akan terdapat perbedaan goodwill yang akan dicatat. Apa dampaknya? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini Suns equity itu 200 tadi kan. Goodwill-nya 25.
Ya, book value-nya 200, goodwill-nya 25. Benar. Total 225. Pump investment in Sun itu 180 yang terdiri dari book value-nya 160, goodwill-nya 20. Jadi ini adalah 80% dari ini, ya. 160 itu kan 80% dari 200. 20 goodwill itu kan 80% dari 25. Jadi 180. Nah, kalau tadi saham tambahan tadi dibeli oleh P dengan harga 40.000 tadi kan, maka ekuitasnya Sun itu akan meningkat menjadi 240. Semula kan 200, ketambahan 40 berarti total sekarang 240. Pump investment semula 180, karena dia invest beli semua 40, maka sekarang meningkat menjadi 220. Kemudian Pump's share of equity, jadi porsi ekuitas dari Pump ya, itu sekarang adalah 200. Dari total ekuitasnya S 240, yang menjadi bagian untuk PAM itu berapa? Maka kita ngitungnya adalah 83,33% kali first row kali 240. Ini ketemu angka 200. Jadi berarti ekuitas 200 itu miliknya P, yang 40 itu miliknya NCI. Ketambahan goodwill 20, maka total 220. Ini sama dengan inilah, Pumps investment after. Cara ngitung 20 bagaimana? Ini saya sertakan cara penghitungannya, cukup kompleks, tapi ini semoga mahasiswa tidak kebingungan, maka saya berikan teknis perhitungannya. Cara ngitungnya adalah implied value 220 ya, dibagi dengan 83,33%. Tadi kan ini. Jadi ini 220 dibagi 83,33% ketemu angka 264.000. Cara ngitung 100% goodwill, 264.000 kurangi 240.000 ya kan? 264 kurangi 24.000, 240.000 ini dari ini. Ketemu 100% goodwill 24.000. Nah, cara ngitung porsi goodwill untuk P yaitu hanya 83,33%, berarti tinggal 24.000 ini kali 83,33%, ketemu goodwill-nya adalah 20.000. Ini hal yang sama ya ketika mau mencari goodwill yang 25 gitu. Bagaimana caranya? Ini sama-sama dengan ini. Jadi ini kalau P itu membeli dengan harga 40.000 ya, maka goodwill-nya tidak berubah. Goodwill-nya tidak berubah 20. Tapi kalau P itu membeli dengan harga 70.000, berarti ini per lembarnya adalah 35 $35 kali 2.000, berarti dia bayar 70.000. Maka ini akan meningkatkan ekuitas 270 dari 200 menjadi 270. Pump investment jadi 250 dari 180 tambah 70 berarti 250. Porsi ekuitas yang berhak kalau 270 itu ada 100%, berarti 83,33%-nya berapa? 225. Kita ngitungnya 83,33% kali 270 ketemu 225. Sehingga goodwill yang muncul itu tidak lagi 20 tapi 25. Terjadi kenaikan goodwill. Terjadi kenaikan goodwill. Goodwill yang naik dari 20 menjadi 25. Ada tambahan goodwill sebesar 5. Cara ngitung goodwill dari mana? Caranya sama dengan ini. Caranya adalah ini implied value kita ganti dengan 250.000 dibagi 83,33%. Nanti ketemu angka berapa? Oke. Kalau sudah ketemu angkanya berapa, kurangi dengan first row, kurangi dengan 270.000. Ini ya, 270.000. Jadi ini angkanya berapa, nanti kurangi dengan 270.000. Nanti kamu akan ikuti aja hitungannya, nanti akan ketemu dengan angka 25.000. Secara singkat, berarti kalau jualnya itu melebihi book value, akan terdapat penambahan goodwill 5.000. Kalau sudah terdapat penambahan goodwill 5.000, maka harus dijurnal oleh P.
selesai di sini. Oke. Kemudian kalau jualnya sekarang kurang dari book value ya, kurang dari book value. Book value-nya tadi harusnya 40.000 ya, book value itu 40.000. Sekarang bagaimana kalau dijual dengan harga 30.000 saja? Maka yang terjadi adalah penurunan goodwill. Goodwill-nya akan berkurang dari 20 menjadi 18,3. Oke. Sekarang bagaimana kalau subsidiary menerbitkan saham tapi jualnya tidak kepada P, tapi kepada outsider, kepada NCI. Sehingga porsi kepemilikan NCI itu akan bertambah, tapi porsi kepemilikan P itu akan berkurang, persentasenya ya. Contoh yang sama, bagaimana jika P memiliki SAN 80% dengan harga akuisisi 180, berarti nilai implied fair value-nya 225, book value 200, excess goodwill-nya 25.000. Oke. Di sini SAN menerbitkan saham tambahan itu dari 10K menjadi 12K, berarti sama, menerbitkan 2.000 lembar. Tapi karena dijual kepada outsider, semula P itu memiliki 8 dari 10.000 ya kan? Semula P itu kepemilikannya 8.000 per 10.000, 80%. Sekarang karena dia tidak membeli saham tambahan tadi, berarti kepemilikannya dia adalah 8.000 dibagi 12.000. Dibagi 12.000 berarti setara dengan 66,67%. Jadi terjadi secara nominal saham yang dia miliki itu tidak berubah, tetapi persentasenya itu turun. Ini kita sebut dengan dilusi, terjadi penurunan persentase kepemilikan saham. Nah, ini dampaknya kalau kita hitung tadi dengan mekanisme yang sama dengan yang saya jelaskan tadi ketika untuk yang P tadi ya. Katakanlah dijual pada nilai buku 40.000. Nilai buku 40.000 dari mana sih tadi? Nah, ini kan book value-nya kan dari saham S itu kan 200.000. 200.000 ini kan untuk 10.000 lembar saham. Berarti bisa kita ketahui per lembar saham itu harganya adalah $20 ya kan. Karena kalau $20 kali 10.000 berarti kan sama dengan 200.000. Sehingga harga jual normal sesuai dengan book value itu adalah $20. Nah, kalau $20 dikali dengan $20 dikali dengan 2.000 lembar dibeli semuanya itu seharga 40.000. Maka Sun Equity bertambah 240 dari 200 bertambah jadi 240. Pump investment 180 gak berubah karena dia gak beli. Tapi porsi ekuitasnya Pump itu sekarang 160. Ini juga gak berubah ya. Cara ngitungnya dari mana? 66,67% porsi kepemilikan yang paling terbaru ya setelah terjualnya saham tambahan kepada outsider 66,67% dikali 240 itu setara dengan 160. Ditambah dengan goodwill yang lama tadi 20. Ini kan 25.000, 80% dari 25.000 20. Jadi ketemu saldo investasi sebesar 180. Berarti sama dengan yang jadi saldo investasi yang lama 180 setelah diakuisisi oleh outsider additional share-nya itu juga tetap 180. Jadi nggak ada adjustment. Bagaimana kalau sekarang ya outsider itu beli dengan harga 70.000 melebihi nilai buku. Berarti tadi nilai bukunya $20 dibeli dengan harga $35 kalau di buku. $35 kali 2.000 lembar berarti 70.000. Ini meningkatkan ekuitas Sun menjadi 270. 200 tambah 70 jadi 270. Saldo investasi PAM itu sama 180. PAM share ekuitasnya PAM itu juga sama 180. Oh, menjadi 180 ya. Meningkat ya. Semula 160 menjadi 180. Dari caranya adalah 66,67%
kali 270, ketemu angka 180. 180 ditambah dengan goodwill 20, berarti sekarang saldo investment 200 menjadi 200. Jadi bisa dilihat sekarang. Padahal P tidak melakukan pembelian saham tambahan yang diterbitkan oleh S. Tapi sekarang nilai sahamnya itu juga ikut meningkat. Karena dibeli di atas nilai buku. Semula 180 menjadi 200. Ada penambahan 20. 20 ini akan kita jurnal. Investment bertambah, additional paid in juga bertambah. Ini jurnalnya P. Jadi dia mencatat penambahan investment ya. Sebaliknya, kalau seandainya outsider itu beli saham tambahan dari S di bawah nilai buku, katakanlah dibeli dengan harga 30.000, berarti 200 tambah 30 jadi 230. Ini kalau kita ikuti hitung-hitungannya ya, 66,67% kali 230 itu setara dengan 153. Terus jadi penurunan porsi ekuitas yang menjadi haknya P. Sehingga setelah kita tambah goodwill, sehingga total saldo investmentnya sekarang hanya 173,33. Turun dari semula 180 menjadi 173,33. Berarti turun sebesar 667. Investmentnya berkurang. Investment berkurang berarti harus kita jurnal juga. Investment akan kita kredit 6.667. Additional paid in capital akan kita debit 667. Itu dampaknya. Jadi kalau diakuisisi oleh pihak outsider nggak apa-apa. Asalkan nilai akuisisinya melebihi nilai buku, maka P juga untung. Tapi kalau diakuisisi oleh outsider dengan nilai buku yang jauh lebih rendah, maka itu akan merugikan pemegang saham pengendali. Pemegang saham sebelumnya. Nah, sekarang yang kedua. Bagaimana kalau dilakukan pembelian treasury stock? Bagaimana kalau S membeli saham treasury? Ini contohnya P memiliki S 80%, diakuisisi dengan harga 160.000, berarti kita ketahui implied value-nya 160.000 dibagi 80%, 200, book value-nya 200, sehingga tidak ada goodwill. POP memiliki saham S 8.000 lembar dari total 10.000 lembar atau setara dengan 80% kepemilikan. Son kemudian mengakuisisi 400 lembar, 0,4K. 400 lembar dari outsider. Jadi, Son melakukan pembelian saham treasury dari NCI. Akibatnya apa? Akibatnya saham yang beredar menjadi berkurang. Semula 10.000 yang beredar, karena dibeli 400 lembar, sekarang yang beredar hanya tinggal 9.600 lembar. Jadi, persentase kepemilikan POP itu sekarang meningkat persentasenya. Jumlah saham nominalnya tetap sama 8.000. Tapi sekarang 8.000 dibagi 9.600 berarti kan sekarang 83,33%. Jadi sekarang persentase kepemilikannya meningkat. Nah, dengan cara yang sama ya tadi kita gunakan ya ini. Kalau tadi awalnya kan ekuitasnya Sun itu kan 200. Kalau saham treasury-nya dibeli dengan nilai buku, tadi nilai bukunya kan 20 kan? 200.000 dibagi 10K, dibagi 10.000. Berarti kan per lembar saham itu adalah 20. Dia mengakuisisi, membeli saham treasury 400 lembar, berarti 400 kali 20. Berarti itu setara dengan 8.000 ya kan? Nah, kalau belinya dengan harga 4.000 otomatis ekuitasnya berkurang kan? 200.000 kurangi 8.000. Berarti sekarang ekuitasnya Son itu berkurang menjadi 192. Saldo investment POP itu kan 160. Tapi porsi ekuitas yang berhak diakui oleh POP itu 83,33% kali 192. Kok angkanya sama, 160. Jadi ini tidak ada dampak apapun. Jadi kalau S membeli saham treasury dari outsider dengan nilai buku itu gak ada dampaknya terhadap saldo investment dari POP. Bagaimana kalau sekarang
S itu membeli saham treasury dengan harga di atas nilai buku. Dibelinya dengan harga 12.000. Berarti per lembarnya 35. 35 kali, oh berapa ini? 12.000 dikali 400. Berarti 30. Belinya dengan harga 30 per lembar, tidak 20. Ini kalau dibeli dengan di atas nilai buku berarti 200 kurangi 12.000 berarti sekarang ekuitasnya Son sisa 188. Saldo investment awal 160. Saldo investmentnya P awal 160. Berarti sekarang porsi ekuitas yang harus kita kalikan 83,33% kali 188. Ketemu angka 156,67. Ini terjadi penurunan ya. Kalau saldo investasi awalnya 160, kemudian setelah dilakukan akuisisi saham treasury oleh S di atas nilai buku mengakibatkan penurunan menjadi 156. Sehingga sekarang saldo investmentnya turun sebanyak 3,33. Oke, 3,33. Ini kita jurnal. Saldo investmentnya turun, berarti investmentnya akan kita kredit. Nah, ini terlihat. Investmentnya di kredit 3.333, tambahan modal di setor kita debit 3.333. Kalau beli saham treasury di atas nilai buku. Kebalikannya, bagaimana kalau beli saham treasury di bawah nilai buku? Maka tentu existing investor P dalam hal ini itu untung. Ya, karena saldo investmentnya 160, sekarang menjadi 161,67. Berarti ada penambahan 1,67. Ini kita jurnal. Investment insan bertambah 1.667, tambahan modal setor kita bertambah juga 1.667. Oke, sekarang bagian terakhir, stock split dan stock dividen. Subsidiary bisa saja menerbitkan stock dividen dan juga stock split, tapi dampaknya itu proporsional ya. Jadi baik dari sisi untuk P selaku pemegang saham pengendali maupun NCI itu sama-sama mengalami peningkatan ya secara bersamaan. Dan percentage ownership does not change. Jadi secara nominal akan bertambah tetapi persentasenya tidak akan berubah. Stock dividend capitalize some subsidiary return earning. Jadi return earningnya akan kita kapitalisasi dengan adanya stock dividend. Akan tetapi kapitalisasi return earning tidak berdampak pada parent accounting. Dia hanya mengubah jumlah nominal dari capital stock, tambahan modal disetor, dan return earning yang akan dieliminasi. Seperti apa dampaknya? Mari kita kasih ilustrasi. Ini PAM memiliki S 80% diakuisisi dengan harga 160.000. Berarti dan pada saat itu ekuitasnya Sun adalah 100.000, paid in capital 20, return earning 80, sehingga total stockholder equity-nya 200.000. Ini berarti diakuisisi pada nilai buku ya. 80% dari 200.000 berarti 160.000. Kemudian diketahui Sun memiliki income 30.000 sepanjang 2016 dan membagikan dividen 10.000. Berarti PAM akan mengakui laba 24.000 ya, 30.000 kali 80% dan juga mengakui dividen, menerima dividen senilai 8.000 dari 10.000 ini ya. 10.000 kali 80%. Berarti kita bisa ketahui ada penambahan investment 24, ada pengurangan investment 8.000 karena menerima dividen. Jadi total investmentnya akan bertambah 16.000. Jadi 16.000 tambah 160 ketemu angka 176. Oke. Sekarang kita buat kertas kerja konsolidasinya. Jadi income-nya akan kita debit, dividennya akan kita kredit, begitu juga dengan capital stock dan return earning dan addition paid in capital. Ini juga akan kita eliminasi semuanya. Ini sama ya, ini adalah kepemilikan 80%, yang NCI 20%. Nah, sekarang ilustrasi yang terakhir, bagaimana kalau Sun membagikan stok dividen 10%? Saham yang beredar, kita bisa lihat di sini. Kalau jumlah modalnya 100.000 yang terdiri dari per lembarnya itu memiliki nilai pari sebesar $10,
Berarti kita bisa lihat berapa lembar saham yang beredar sebetulnya. 100.000 dibagi 10. Berarti jumlah saham yang beredar adalah 10.000 lembar. Oke. 10.000 lembar. Kalau kemudian Sun memutuskan mengumumkan membagikan dividen 10%, artinya dia menerbitkan dividen saham 10% dari jumlah saham yang beredar. Kalau jumlah saham yang beredar adalah 10.000 lembar, berarti stok dividen sebanyak 1.000 lembar. Dia 10% dari jumlah saham yang beredar. Berarti dia 1.000 lembar. Kalau 1.000 lembar tadi nilai jualnya adalah $40 per lembar, berarti muncul totalnya adalah 40.000 ya kan. Nilai pari $10, tapi nilai pasar market price itu $40. Sehingga kita jurnalnya adalah ini Sun Corporation ketika dia, ini jurnalnya Sun ya. Pada bukunya Sun ketika dia memutuskan untuk membagikan dividen saham, dia akan ngejurnal stock dividend on common 40.000, capital stock 10.000, additional paid in capital 30.000. Jadi dia menambah capital stock 10.000 dan additional paid in capital 10.000. Kalau capital stock sebesar nilai pari, kan karena 1.000 lembar kali 10 berarti 10.000. Sisanya additional paid in capital. Jadi dengan demikian, capital stock bertambah 10.000, tambahan modal disetor bertambah 30.000. Jadi totalnya adalah, kalau sebelumnya di sini 100.000 tambah 10.000 berarti dia menjadi 110. Additional paid in capital semula dia 20.000, sekarang tambah 30.000 berarti total dia adalah 50.000. Oke. Kalau sudah kita buat kertas kerja konsolidasinya. Kertas kerja konsolidasinya adalah sama tadi ya. Income 24.000, dividen 8.000, ini kan. Jadi dia bagikan dua macam dividen. Jadi kalau ilustrasi yang pertama itu bagaimana kalau dividennya hanya kas saja 10.000. Ilustrasi yang kedua ini bagaimana kalau dividennya tidak hanya dividen kas, tapi juga dividen saham. Maka kita eliminasi juga dividen yang kas 8.000 dan juga kita eliminasi dividen yang saham. 8.000 dividen saham 40.000 kita eliminasi. Capital stock 110 tadi kan dari ini. Kemudian additional paid in 50, ini return earning 80. Jadi ini hampir sama lah dengan ini. Cuman ada penambahan pada capital stock dan additional paid in capital. Dan di sini muncul stock dividend on common 40.000. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.